Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Nama saya Nur Habibah Anjalina. Dan saya Kartika Sari Siregar. Di video kali ini kami akan membahas salah satu pendekatan konseling modern yang sangat berpengaruh dan sering digunakan di setting psikologi, yaitu Cognitive Behavioral Therapy atau yang sering dikenal dengan sebutan CBT. CBT juga disebut sebagai terapi yang berfokus pada pikiran, perasaan, dan perilaku. Yuk simak penjelasan kami kali ini. Secara umum, CBT adalah terapi yang membantu individu untuk mengidentifikasi dan memodifikasi pola pikir yang tidak realistis agar mereka dapat merespon situasi dengan cara yang lebih sehat. Dalam CBT, diasumsikan bahwa pikiran kita sangat memengaruhi perasaan dan perilaku. Jika pikiran kita negatif, maka perasaan sama perilaku kita juga akan ikut negatif. CBT pertama kali dikembangkan oleh Aaron T. Beck pada tahun 1960-an. Beck sering menemukan klien depresi yang menggunakan pola pikir negatif yang otomatis memengaruhi kondisi emosional mereka. Dari sana, Beck mengembangkan teknik restrukturisasi kognitif yang menjadi dasar CBT modern. Hingga saat ini, CBT berkembang menjadi salah satu terapi berbasis bukti paling kuat di dunia. Salah satu fokus utama dalam CBT adalah cognitive distortion, yaitu pola pikir yang tidak akurat dan cenderung memperburuk keadaan. Ada banyak jenis distorsi kognitif. Namun untuk memudahkan kita, mari kita bahas dua jenis yang sering kali muncul. Yang pertama adalah overgeneralization. Ini terjadi ketika seseorang menarik satu pengalaman negatif lalu menyimpulkan bahwa semua hal yang terjadi akan menimbulkan hasil yang negatif juga. Dan yang kedua, catastrophizing, yaitu kecenderungan melebih-lebihkan skenario buruk, seolah-olah itu akan terjadi, padahal kemungkinan besar itu belum tentu terjadi. Tujuan CBT adalah mengubah pola pikir yang semula negatif menjadi positif, sehingga dapat menghasilkan perubahan pada emosi dan perilaku. Dan dengan pikiran yang akurat, emosi akan lebih stabil dan perilaku akan berubah ke arah yang lebih adaptif. Terdapat beberapa teknik penting dalam CBT. Pertama adalah cognitive restructuring, yaitu proses mengidentifikasi dan menantang pikiran negatif otomatis. Dan teknik yang kedua adalah behavioral activation, yaitu mendorong individu untuk melakukan kegiatan yang bermakna dan meningkatkan suasana hati. Dan yang ketiga adalah exposure, terutama dalam kecemasan. Di sini konseli dihadapkan pada situasi yang ditakutinya untuk mengurangi reaksi yang berlebihan. Dan CBT juga sering menggunakan tough record, yaitu catatan pikiran yang membantu konseli memantau pola pikirnya dari waktu ke waktu. Contoh penerapan CBT. Contoh kasusnya itu seperti seseorang yang berpikir saya tidak berguna. Di dalam CBT, konselor akan bertanya, apa buktinya? Apakah ada bukti sebaliknya? Nah, dari situ klien akan sadar kalau pikirannya itu cuma asumsi yang berlebihan atau keterlaluan. Dan kemudian klien akan belajar mengubah pola pikir atau pernyataan yang realistis seperti saya memang belum sempurna, tetapi saya mempunyai kemampuan dan kesempatan untuk berkembang. CBT dinilai efektif karena berbasis penelitian dan terstruktur. Terapi ini banyak digunakan untuk menangani kecemasan, trauma, depresi, gangguan perilaku, dan hal sebagainya. Plus, CBT juga mengajarkan skill jangka panjang, yaitu bukan cuma mengobati, tetapi juga mengajari bagaimana cara kita menghadapi pola pikir di masa depan. Cukup sekian pembahasan yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.